Oke, jadi meskipun config ini dia di bagian objek pemandangannya dia tersaturasi ataupun berwarna, tapi config ini sangat natural di objek orang ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita langsung coba tes saja di objek orang menggunakan mode portrait. Langsung aja di sini kita shoot. Oke, dan sekarang kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya di objek orang. Kalian bisa lihat ya teman-teman, bahwa di sini di objek orang benar-benar cukup natural, meskipun di bagian backgroundnya ini hasilnya tersaturasi. Config ini sangat perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Selamat datang di channel seputar Gcam. Oke teman-temanku semuanya, jadi spesial di video kali ini kita mau review kembali config terbaru untuk Gcam BSG 8.1 Pixel 5. Dan ini adalah config best moment 2024 ya teman-teman. Jadi dulu saya juga udah pernah review beberapa versi config best moment ya teman-teman, dan untuk hasilnya sangat bagus. Jadi di versi terbaru ini dia ada updatean terbaru, yaitu tentunya di sini support di video stabil, dan di sini juga support untuk lensa 0,5. Dan config ini meskipun dia tersaturasi di bagian objek pemandangan, tapi untuk hasilnya sangat natural di objek orang ya teman-teman. Dan config ini juga udah support banyak sekali perangkat MediaTek dan juga Snapdragon. Jadi seperti apa untuk hasil review kita kali ini? Simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload video terbaru di channel ini, kalian selalu mendapatkan update terbaru lainnya dari channel seputar Gcam. Oke, dan ini kita udah masuk ke dalam interface-nya Gcam BSG 8.1 Pixel 5, dan ini udah kita pasang config best moment 2024 ya teman-teman. Jadi seperti ini dia untuk tampilan dari config-nya. Di sini cukup sederhana teman-teman untuk tampilannya. Dan config ini tentunya dia udah support untuk video stabil ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau coba langsung untuk mode videonya. Jadi seperti ini untuk preview mode videonya. Di sini kita cek dulu untuk rinciannya. Untuk rincian di sini kita gunakan yang Full HD. Untuk frame-nya di sini kita ubah ke yang 60 fps karena memang perangkat saya ini support yang 60 fps. Oke, di sini langsung aja kita record. Ya teman-teman, ini kita udah ngerekam pakai aplikasi Gcam BSG 8.1 config best moment 2024. Ini kita menggunakan yang 60 fps 1080p. Ini kita udah coba jalan teman-teman. Oke, kita coba muter-muter kayak gini. Tuh kalian lihat sendiri di sini untuk tone warnanya benar-benar cukup bagus. Oke, ini kita coba jalan ya teman-teman. Dan di sini kelihatan banget kalau elektronik image stabilisasinya berjalan dengan sempurna ya teman-teman. Tapi untuk video stabil ini hanya support di perangkat yang udah support AIS atau elektronik image stabilisasi. Buat kalian yang perangkatnya tidak support AIS, nanti kalian bisa gunakan config yang versi biasa ya teman-teman. Oke, ini kita udah coba jalan, kita coba lari teman-teman. Oke, ini kita udah coba lari dan kurang lebih hasilnya cukup stabil ya teman-teman. Meskipun kita udah coba lari, ini kita coba jalan lagi teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk videonya. Oke, jadi tadi kita udah coba tes untuk mode videonya, hasilnya benar-benar cukup stabil ya teman-teman. Jadi di sini ada sedikit tips untuk kalian yang ingin mencoba videonya agar stabil. Di sini kalian perlu setting terlebih dahulu. Kalian pergi ke menu setelan aplikasi Gcam-nya. Kalian klik yang icon gear ini. Setelah kalian udah masuk ke menu setelan aplikasi Gcam-nya teman-teman, kemudian di sini kalian pilih yang opsi modul. Ini pengaturan dari lensanya ya teman-teman. Contohnya di sini kita pilih lensa yang utama back 1,0 ini. Kita klik seperti ini, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari di sini yang namanya video stream config ini ya teman-teman. Kita klik seperti ini. Nah, di sini ada rincian teman-teman 30 fps. Di sini custom session ya teman-teman. Di sini kita bisa aktifkan yang 30 fps-nya. Kemudian untuk custom session ID-nya, di sini kalian bisa pilih satu persatu yang cocok dengan perangkat yang kalian gunakan. Untuk perangkat Poco X3 NFC kalian bisa menggunakan yang 61444 ini ya teman-teman. Oke, kemudian di bagian bawah sini misalkan perangkat kalian support yang 60 fps, kalian bisa setting juga di bagian sininya custom session ID-nya ya teman-teman. Kalian samakan aja seperti yang 30 fps tadi. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk setting video agar stabil di aplikasi Gcam ya teman-teman.
Oke, dan untuk sekarang kita mau coba tes langsung aja untuk shoot satu foto, teman-teman. Di sini kita coba menggunakan mode kamera dengan rincian di sini untuk HDR disempurnakan kita aktifkan, AWB kita off kan aja. Oke, seperti ini kita tapkan ke objeknya, langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu sebentar sampai di sini proses HDR-nya selesai. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya di Gcam BSG 8.1 dengan config terbaru yaitu config Best Moment 2024. Perfect banget teman-teman untuk hasil dari config ini. Kalian bisa lihat sendiri di sini hasilnya cerah. Kemudian di sini berwarna tapi dia tidak mengalami over saturation ya teman-teman. Untuk warnanya di sini lebih kelihatan di bagian warna langitnya ya teman-teman. Untuk warna birunya di sini lebih keluar. Kemudian di sini untuk bagian awannya masih kelihatan cukup jelas. Jadi config ini sangat bagus ya teman-teman untuk objek pemandangan, objek orang dan lain sebagainya. Oke cuy, untuk selanjutnya di sini kita coba lagi masih menggunakan mode kamera lensa utama ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini kita mau coba aktifkan untuk Google AWP-nya dan di sini kita mau coba tes ke arah sini teman-teman. Langsung aja di sini kita shoot. Oke, kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya ini selesai. Nah, ini kita coba dari sudut yang berbeda. Kalian bisa perhatikan teman-teman, ini tadi untuk rincian Google AWP-nya kita aktifkan. Di sini kelihatan banget ya teman-teman di beberapa objeknya untuk tone warnanya di sini sedikit lebih berwarna. Kalian bisa lihat, tapi di sini masih enak dilihat ya teman-teman, masih cukup natural. Kemudian yang saya suka di sini di bagian warna langitnya. Untuk warna langitnya di sini benar-benar cukup perfect, cukup keluar ya teman-teman. Awannya di sini juga bagus. Kemudian untuk komposisi exposure-nya di sini tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap juga, cukup pas ya teman-teman. Next, untuk selanjutnya di sini kita coba tes untuk lensa 0,5 atau lensa ultrawide-nya ya teman-teman. Berhubung karena perangkat saya ini udah support untuk lensa ultrawide, langsung aja di sini kita coba untuk lensa ultrawide-nya. Oke, dan di sini untuk rasio gambarnya udah berubah menjadi crop lebar seperti ini, artinya dia udah beralih ke lensa ultrawide ya teman-teman. Oke, kita coba ke arah sini, langsung aja di sini kita shoot. Ini tanpa kita tapkan ke objeknya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan barusan untuk prosesnya cepet banget cuy. Oke, apakah untuk hasilnya akan bagus? Langsung aja kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil dari lensa 0,5 atau lensa ultrawide-nya teman-teman. Kalian bisa perhatikan di sini hasilnya benar-benar cukup bagus. Kelihatan banget di sini kalau untuk kualitas dynamic range-nya benar-benar cukup perfect ya teman-teman. Meskipun lensa ultrawide ini megapikselnya lebih kecil dibandingkan dengan lensa utama, tapi masih mampu mengambil gambar yang cukup jernih seperti ini cuy. Kemudian di sini untuk bagian awannya dia masih mampu menangkap ya teman-teman. Menggunakan lensa ultrawide ini masih kelihatan cukup jelas. Kemudian untuk warna langit di sini juga cukup bagus. Oke, ini masih di lensa ultrawide ya teman-teman. Tapi di sini untuk objeknya kita tambahin menggunakan objek orang. Seperti ini teman-teman, kita paskan langsung kita shoot. Nice, kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai. Supaya hasilnya lebih estetik ya teman-teman, makanya kita tambahin objek orang dan kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya cuy untuk hasilnya di mode ultrawide 0,5. Ini kita coba shoot ke sudut yang berbeda dan di depan ini objek orangnya teman-teman. Kalian bisa lihat untuk hasilnya di sini benar-benar cukup bagus ya teman-teman. Memang dulu untuk config Best Moment ini cukup terkenal dan cukup populer ya teman-teman. Mudah-mudahan di config Best Moment 2024 ini banyak yang pakai dan hasilnya bisa memuaskan. Dan config ini tentunya udah support banyak sekali perangkat MediaTek dan Snapdragon mulai dari Android 10 ke atas ya teman-teman. Oke, kita coba lagi cuy. Oke, kita coba lagi di objek orangnya teman-teman. Untuk rasio gambar di sini kita mau coba ubah ke rasio gambar yang 16:9 ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu mobilnya lewat supaya objeknya lebih bagus lagi. Oke, seperti ini cuy. Langsung aja di sini kita coba tapkan ke objek orangnya, langsung kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai.
Dan kita lihat apakah hasilnya akan bagus. Langsung kita cek aja untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya di objek orang menggunakan rasio gambar yang 16:9. Kelihatan banget misalkan kita gunakan rasio gambar yang 16:9 ini, dia untuk hasilnya kualitas dynamic range-nya lebih luas lagi. Kemudian di bagian objek orangnya di sini masih kelihatan cukup natural ya teman-teman. Bagus banget untuk config-nya di sini, cerah, detail dan juga sangat jernih. Oke, kita coba lagi teman-teman, masih di objek orang. Oke, seperti ini kita coba gunakan yang rasio gambar yang 4:3 aja. Oke, seperti ini kita coba tapkan ke objek orangnya. Kemudian di sini kita coba mainkan zoomnya di angka 1,7 ya cuy. Oke, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya ini selesai. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman, dia untuk hasilnya di objek orang. Dan ini kita coba zoom. Jadi fungsinya kita zoom ini supaya dia untuk kedalamannya di sini lebih rapi atau blurnya lebih rapi ya teman-teman. Kita lihat di sini di warna kulit masih kelihatan cukup natural, nggak mengalami kemerahan ataupun kekuningan sama sekali. Oke cuy, jadi di sini kita coba lagi ya. Sini kita menggunakan mode kamera dengan rincian di sini. Kita coba aktifkan untuk Google AWB-nya. Oke, kita paskan ke objeknya seperti ini. Langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice. Ini tanpa kita tapkan ke objeknya. Dan kita lihat apakah untuk hasilnya bagus. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Untuk hasilnya di sini benar-benar cukup berwarna. Kemudian di sini untuk detail gambarnya sangat detail ya cuy. Hasilnya juga jernih banget. Oke, untuk selanjutnya teman-teman di sini kita coba matikan untuk Google AWB-nya. Kemudian di sini untuk rasio gambar kita pakai aja yang standar 4:3. Kita coba ke arah sini, bagus banget di sini objeknya. Langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya ini selesai. Di sini untuk prosesnya lumayan cepat ya, cuy. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya. Dan seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, config ini misalkan kita shoot di objek pemandangan, dia sedikit tersaturasi ya cuy. Dan kalian bisa perhatikan di sini di beberapa sudut memang untuk tone warnanya sedikit lebih meningkat. Dan di bagian langitnya di sini juga masih kelihatan cukup jelas, apalagi di bagian awannya ini ya teman-teman. Untuk tone warna biru di bagian langitnya ini juga bagus. Hasilnya di sini benar-benar cukup detail dan benar-benar cukup jernih. Oke teman-teman, kita coba lagi untuk objek yang terakhir. Kita coba ke arah sini teman-teman. Itu di ujung sana udah mulai mendung. Oke, kita coba gunakan lensa 0,5 ultrawide-nya. Oke, seperti ini teman-teman. Langsung aja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai. Oke, dan sekarang kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya di lensa 0,5 ultrawide. Ini kita shoot dari sudut yang berbeda, hasilnya masih kelihatan cukup bagus ya, cuy. Di sini tone warnanya tidak terlalu over. Kemudian untuk awannya di sini bagus. Untuk di bagian shadow-nya, teman-teman, ini mampu mengangkat ya, teman-teman. Di bagian yang objek gunung yang di belakang ini masih cukup jelas, tuh kalian lihat sendiri. Kemudian di sini hasilnya masih cukup detail dan juga jernih. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Nantikan juga video-video terbaru lainnya, tentunya dari channel seputar Gcam.